Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Irma Yohana Manalu dengan NIM A1C220020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya, hakikat bahasa, ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku, dan pendapat saya tentang penggunaan bahasa Indonesia pada media sosial. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya. Dalam negara Republik Indonesia, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan. Yang pertama ialah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, terhadap 4 fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama ialah sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu suku bangsa, dan yang keempat ialah sebagai alat penghubung antar budaya daerah. Fungsi yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya di sini adalah bahasa Indonesia merupakan suatu kebanggaan di mana kita dapat menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang dapat menyatukan berbagai keragaman dan perbedaan dari suku bangsa di Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang dimaksudkan adalah, seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya dan memiliki ragam bahasa daerah juga. Hal ini memberikan identitas kita, yaitu apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, hal itu dapat dipastikan bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu suku bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia, setiap suku bangsa di negara Indonesia dapat bersatu dan dapat berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa Indonesia, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi apabila kita hanya menggunakan bahasa daerah. Yang keempat ialah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung budaya antar daerah. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat memperkenalkan budaya kita kepada daerah lain, dan begitu pun sebaliknya. Dengan demikian, dapat terjadi keterhubungan antara satu budaya terhadap budaya yang lainnya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki 4 fungsi. Yang fungsi yang pertama ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, di mana yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia digunakan dalam penggunaan surat-surat resmi dari pemerintah dan pidato-pidato kenegaraan. Yang dimaksudkan adalah bahasa Indonesia selalu berkehubungan dengan suatu kebijakan-kebijakan resmi dari bangsa Indonesia. Yang kedua ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan, di mana yang dimaksud adalah mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan ialah bahasa Indonesia, sehingga dalam proses pembelajaran digunakan bahasa Indonesia dalam bahan ajar dan dalam buku-buku cetak dan buku tulis digunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga ialah bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional. Hal yang dimaksudkan adalah setiap informasi yang digunakan pemerintah terhadap masyarakat selalu menggunakan bahasa Indonesia. Yang keempat ialah bahasa Indonesia sebagai alat pembangun kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, hakikat bahasa. Sebenarnya, apa itu bahasa? Bahasa ialah suatu sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal yang bersifat manasuka dan dapat diperkuat dengan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Bahasa sendiri memiliki sifat-sifat. Sifat dari bahasa yang pertama ialah bersifat sistematis. Suatu bahasa harus bersifat sistematis agar terdapat arti di dalamnya. Sebagai contoh, apabila disusun suatu kata dengan menggunakan huruf-huruf yang tidak sistematis. Contohnya, susunan huruf
D, J, K, L, M, N, tentu hal itu tidak mempunyai makna, namun berbeda apabila kita menggunakan suatu kata dengan susunan dan sistematis yang benar. Sebagai contohnya, ketika kita ingin mengungkapkan kata saya, disusun menggunakan huruf S, A, Y, dan A. Itu menunjukkan bahwa suatu bahasa harus menggunakan sistem atau keteraturan agar memiliki makna. Yang kedua ialah bahasa berupa lambang. Hal ini dapat dilihat ketika penggunaan bahasa isyarat, sehingga bahasa tersebut dapat berupa lambang. Yang kedua ialah bahasa berupa bunyi. Seperti yang kita ketahui, bahasa dikeluarkan melalui bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun, tidak semua bunyi yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia merupakan bahasa. Sebagai contohnya, ketika Anda sedang mengeluarkan bunyi batuk, bersin, atau bunyi yang lainnya yang tidak memiliki makna, itu tidak termasuk bahasa. Yang selanjutnya ialah bahasa bersifat manasuka, di mana maksudnya adalah bahasa tidak tetap, bahasa dapat berubah-ubah, dan bahasa sewenang-wenang. Sebagai contoh ialah pada saat zaman dahulu belum ada kata seperti kata OTW, kata bucin, dan kata-kata lainnya, kata-kata gaul lainnya. Meskipun itu adalah bahasa non-formal, namun hal ini menunjukkan bahwa bahasa mengalami perubahan dari masa ke masa. Selanjutnya ialah bahasa harus bermakna. Maksudnya ialah, sebagai contohnya, dalam bahasa Indonesia ada kata terima kasih, dalam bahasa Inggris thank you, dalam bahasa Jepang arigato, dan dalam bahasa lainnya itu memiliki satu makna, yaitu ingin mengungkapkan kata terima kasih, sehingga suatu bahasa harus mempunyai makna. Selanjutnya, sifat dari bahasa ialah bahasa bersifat unik. Maksudnya adalah satu bahasa dengan bahasa yang lainnya tidak sama, baik berdasarkan penyusunan huruf, pelafalan bunyi, dan penggunaan tanda-tanda baca. Selanjutnya, bahasa sendiri bersifat universal. Berdasarkan penjelasan yang tadi, dikatakan bahwa bahasa bersifat unik, namun ternyata bahasa juga bersifat universal. Terdapat kesamaan dari semua bahasa tersebut, yaitu bahasa diucapkan menggunakan konsonan dan vokal, sehingga setiap bahasa di dunia ini bersifat universal, yaitu memiliki satu kesamaan diucapkan menggunakan vokal dan konsonan. Selanjutnya ialah bahasa itu bersifat manusiawi, sehingga bahasa hanya digunakan oleh manusia dan tidak digunakan oleh makhluk hidup selain manusia. Sebagai contohnya, kakak tua atau beo yang dapat menirukan bahasa atau kalimat itu tidak termasuk bahasa, karena hal itu didasarkan melalui latihan yang lama dan latihan yang panjang, sehingga itu tidak dapat dimasukkan ke dalam bahasa. Selanjutnya, ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Kata baku sendiri adalah kata yang telah sesuai dengan pedoman dan kaidah ejaan bahasa Indonesia dan digunakan dalam bahasa resmi atau bahasa formal. Ciri-cirinya sendiri ialah tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah, tidak mudah berubah, tidak rancu, dan digunakan dalam bahasa resmi atau formal. Yang kedua adalah ciri-ciri kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah ejaan bahasa Indonesia, baik itu pengucapan dan penulisan huruf. Ciri-cirinya ialah dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah, digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau non-formal, dan yang ketiga
mudah berubah dan mudah berubah. Pendapat saya mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial adalah seperti yang kita ketahui, dalam media sosial seringkali penggunaan bahasa Indonesia tidak berdasarkan kata baku. Namun menurut saya itu tidak menjadi suatu permasalahan karena ranahnya sendiri merupakan ranah non-formal atau tidak resmi, sehingga tidak masalah apabila menggunakan kata tidak baku. Namun alangkah baiknya meskipun kita dalam dunia media sosial tetap menggunakan bahasa Indonesia, karena kita harus bangga dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bukan berarti tidak boleh menggunakan bahasa asing, namun alangkah baiknya kita tetap menggunakan bahasa Indonesia meskipun itu dalam media sosial. Sekian video saya kali ini, semoga yang menonton dapat menerima manfaat dan dapat menjadi pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton hingga detik ini, dan maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.